Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Falcon Rising yang dirilis pada tahun nggak tahu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir AS melawan geng Yakuza demi membalaskan dendam adiknya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kontrakan di mana seorang mantan marinir AS bernama John mengalami sebuah sindrom pasca perang. Ia selalu teringat tentang kejadian saat perang berlangsung dan menyalahkan dirinya atas kematian teman-temannya. Suatu ketika saat John pergi membeli Amer di sebuah tiba-tiba dua orang pria datang dan mencoba merampok tempat tersebut. Kemudian, salah satu perampok menodongkan senjata ke arah John yang kebetulan sedang memilih Amer. Namun, John malah menyuruh perampok tersebut untuk menembaknya. Melihat tingkah John, sang perampok pun bingung. Sementara itu, di lain sisi, rekan perampok yang melihat kejadian segera menyuruhnya untuk segera menembak John. Sedangkan John malah menodongkan senjata ke arah mulutnya yang membuat sang perampok makin bingung. Akhirnya, John pun melakukan perlawanan. Rekan perampok mencoba membantu, namun keduanya dikalahkan dengan mudah oleh John. Setelah kejadian di supermarket, John kembali ke kontrakan guna menikmati Amer miliknya. Di tengah asik-asiknya mendem, John selalu teringat masa lalu saat ia menjadi marinir AS. Ia teringat kejadian di mana rekan-rekannya tewas dalam perang. Di keesokan paginya, adik John bernama Cindy tiba untuk melihat keadaan abangnya. Cindy khawatir dengan sindrom yang diderita kakaknya, namun John meyakinkan bahwa ia sehat walafiat. Setelah mengetahui keadaan abangnya, Cindy kembali untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang aktivis di Brasil. You okay? Fine. Those aren't slums, John. Scene berpindah ke Brasil, di mana saat seorang inspektur bernama Katrina sedang melakukan patroli. Tiba-tiba, ia dipanggil oleh seorang bocil untuk mengikutinya. Setelah mengikuti bocil tersebut, Katrina menemukan sesosok perempuan dengan luka parah yang tergeletak di tepi pantai. Rupa-rupanya, perempuan tersebut adalah Cindy. Katrina kemudian segera membawa Cindy ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, seorang detektif bernama Tiago ditemani rekannya, Carlo, pergi ke kedutaan Amerika yang berada di Brasil guna melaporkan kasus tentang Cindy. Di sana, Tiago dan Carlo bertemu dengan konsul Amerika bernama Manny. One of yours. Who the hell would do this? Setelah melihat berkas yang diberikan oleh Tiago, Manny segera menghubungi John yang berada di Amerika mengenai kondisi adiknya. Rupa-rupanya, Manny adalah teman John yang saat berada di marinir AS sebelumnya. Sedangkan John yang mendengar berita tersebut segera terbang ke Brasil untuk mengetahui kondisi adiknya. Pada suatu hari, Katrina mulai mencari petunjuk dengan bertanya ke penduduk lokal favela tentang insiden yang menimpa Cindy. Di tengah wawancara, tiba-tiba suara tembakan terdengar. Katrina segera menuju ke asal suara tembakan tersebut, di mana di sana Katrina bertemu Tiago dan Carlo beserta anak buahnya sedang menangkap para warga favela yang diduga terlibat insiden yang menimpa Cindy. Esos dois vão comigo. Was almost killed a few days ago. They did nothing. Deixa em paz. Dari arah kejauhan, tiba-tiba salah satu warga melemparkan batu ke arah Tiago, sedang Tiago yang refleks segera menodongkan senjatanya. Tak lama, penduduk favela juga ikut menodongkan senjata diikuti oleh anak buah Tiago. Ketegangan terjadi di antara kedua pihak. Karena situasi kian memanas, Tiago pun memutuskan untuk membuat taruhan dengan cara bewan untuk memecahkan ketegangan yang terjadi. Tiago membuat taruhan jika pihaknya menang, ia akan kembali untuk terus menangkap para warga. Namun jika pihak Tiago kalah, ia akan melepaskan penduduk yang ditahan dan tidak pernah kembali ke favela.
Akhirnya, kesepakatan dibuat dan pertarungan singkat terjadi antara Carlo melawan salah satu penduduk favela yang dimenangkan oleh Carlo. Setelah kemenangan, Carlo, Tiago mengumumkan akan terus ke favela sampai pelaku penyerangan Cindy ditangkap. Your best fighter? See, we get whoever. We let everyone go. Forget Pusat. Di tempat lain, John sudah tiba di Brasilia dan bertemu dengan Manny. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah sakit di mana Cindy dirawat. Setibanya di sana, John yang melihat Cindy terbaring koma teringat masa lalu di mana teman-temannya tewas. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendam. Tak lama berselang, Tiago tiba. Tiago menjelaskan bahwa Cindy merupakan korban perampokan karena dompet dan barang berharga miliknya sudah hilang. Tiago menduga penduduk favela tersangka perampokan. Mendengar berita tersebut, John bergegas menuju ke TKP ditemani oleh Tiago. Power to find whoever did this. No, I want to go where Cindy was found. The favelados see an American, they see money. But I'm not your regular tourist. Mereka tiba di kota favela dan bertemu dengan Katrina yang sedang bertugas di sana. Tiago lalu menyuruh Katrina untuk menemani John pergi melihat TKP. Namun, sesampainya di sana, John tidak menemukan bukti dan lanjut mengelilingi favela ditemani oleh Katrina. Di tengah ilang-ilang melihat suasana favela, Katrina menjelaskan bahwa favela merupakan tempat pengedaran narkoba. Pemerintah sudah angkat tangan untuk mengurus kota tersebut. Namun semua infrastruktur dan rumah sakit dibiayai oleh bandar narkoba sehingga kota favela terus berjalan dan maju. Got about this place a long time ago. It treats 250 people a day. Drug dealers just wonderful. Oh no, the government? Karena tidak menemukan bukti, John pun kembali ke rumah sakit. Saat John masuk ke ruangan Cindy, ia sempat melihat suster Japanes yang kita sebut saja bernama Tukiyam sedang menyuntikkan obat. John mengira Tukiyam sedang melakukan perawatan biasa. Namun sesaat setelah Tukiyam pergi, Cindy tiba-tiba kejang. John yang panik pun segera memanggil suster lain untuk melakukan perawatan darurat. Setelah melakukan penyelidikan, rumah sakit tersebut ternyata tidak memperkerjakan seorang suster Jepang. Mengetahui ada seseorang yang ingin membunuh adiknya, John pun kembali ke favela, di mana di sana ia bertemu Kaku yang kebetulan memakai kalung milik Cindy. John segera menanyakan di mana Kaku mendapatkan kalung tersebut. Namun Kaku yang tidak mengerti bahasa Inggris cuma bisa pelongo-pelongo. Sedangkan John yang tidak mendapatkan jawaban segera mengajar Kaku. Para penduduk favela yang melihat kejadian itu segera membantu Kaku untuk melawan John. Sedangkan Katrina yang kebetulan berada di tempat kejadian segera menghentikan pertarungan John dengan para penduduk favela. Setelah pertarungan berakhir dibantu Katrina, Kaku menjelaskan bahwa kalung tersebut ia dapat dari adiknya. Adiknya telah diculik dan telah lama hilang. Rupa-rupanya, adik Kaku merupakan sahabat Cindy. Kemudian Kaku memberikan sebuah buku harian milik Cindy yang Kaku temukan saat Cindy tergeletak di tepi pantai. Setelah mendapatkan buku tersebut, John tidak menemukan catatan apapun karena beberapa halaman buku tersebut telah dirobek. Namun di tengah rasa frustasi, John menemukan sebuah pesan tersembunyi dari buku tersebut yang berisi pertemuan terakhir Cindy dengan seorang fotografer bernama Bruno. Singkat cerita, John dan Bruno bertemu di sebuah kafe. Setelah mereka bertemu, Bruno menceritakan bahwa Cindy menemukan sesuatu saat menyelidiki kasus penculikan adik Kaku. Kemudian Cindy menyewa Bruno untuk memfoto pertemuan antara beberapa orang mencurigakan. Setelah Bruno mendapatkan foto tersebut, keesokan paginya Bruno mendapatkan kabar Cindy terluka parah di tepi pantai. Mendengar cerita Bruno, John pun mencoba meminta foto tersebut, namun Bruno menolak karena ia tidak ingin terlibat. Kemudian, saat mereka hendak berpisah, John berhasil mengambil flash disk milik Bruno secara diam-diam.
Sesaat setelah Bruno pergi, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Bruno meledak. Slepeu. Setelah kejadian, John sempat melihat Tukiyem. Mengetahui hal tersebut, John pun segera mengejar Tukiyem, namun Tukiyem berhasil melarikan diri. Tak lama, sebuah mobil berisi orang bertato mulai menembaki John. Tembak-tembakan tersebut mengenai seorang petugas yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Kemudian, John mengambil senjata milik petugas untuk melakukan perlawanan. Setelah beberapa saat adu tembak, John berhasil membunuh salah satu anggota kelompok tersebut. Karena gagal membunuh John, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah pertarungan usai, John pergi ke tempat Manny guna melaporkan penyerangan sekelompok orang bertato dan memberikan flash disk berisi petunjuk tentang kasus Cindy. Mendengar cerita John, Manny pun menyimpulkan bahwa sekelompok tersebut merupakan Yakuza yang sudah lama bersembunyi di Brasil. Saat mengecek foto milik Bruno, Manny melihat seorang DJ bernama Mina yang sedang melakukan pertemuan di depan klub. Karena sudah mendapatkan petunjuk, John pun bergegas ke tempat klub di mana DJ Mina berada. Sesampai di sana, John melihat sekitar dan menemukan kesempatan saat DJ Mina pergi ke toilet ditemani oleh seorang pengawal. John yang mengikuti Mina ke toilet dengan mudah mengalahkan pengawal tersebut. Kemudian ia menghampiri Mina untuk menanyakan tentang foto dirinya yang sedang melakukan pertemuan. Awalnya Mina bungkam sampai akhirnya John mengajak Mina untuk berlatih renang di toilet. Setelah mendapatkan pelatihan renang, akhirnya Mina menyerah dan mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengurus berkas transaksi penyeludupan dengan orang Jepang. Mina juga memberitahukan lokasi di mana ia akan mengantar berkas tersebut. Setelah mendapatkan informasi dan koper yang berisi izin untuk melakukan kegiatan ekspor, John dan Manny pun pergi menuju ke tempat para orang Jepang berkumpul. Oh shit, these are fake. Just shipping manifest. Di tempat lain, Tiago dan Carlo memerintahkan anak buahnya untuk menyerang favela dengan alasan untuk memberantas pengedar narkoba dan membalaskan dendam Cindy. Sedangkan John sudah tiba di tempat, menyamar sebagai pengantar berkas. Namun, penyamaran John segera terbongkar saat Tukiyem melihat kedatangan John. Kemudian Tukiyem menyuruh anak buahnya untuk mengantar John ke suatu tempat. Di lain sisi, Tiago dan Carlo beserta anak buahnya mulai membantai para penduduk favela. Sedangkan John sempat melihat adik Kaku beserta wanita lain sedang digiring oleh salah satu anggota Yakuza. Tiba-tiba, John diserang oleh Yakuza, namun John dengan mudah mengalahkannya. John kemudian mencoba menyelamatkan adik Kaku beserta perempuan lain yang disandra, namun aksinya dihambat oleh anggota Yakuza yang menghadangnya. Sedangkan Tukiyem yang melihat kejadian ini segera menghubungi bos Yakuza bernama Minimoto. Setelah membantai penduduk favela, salah satu anak buah Tiago menemukan salah satu anggota Yakuza. Kemudian ia menghubungi Tiago. Setelah dihubungi, Tiago dan Carlo segera ke tempat di mana anggota geng Yakuza berada. Setibanya di sana, Tiago malah menyelamatkan anggota Yakuza yang ditawan dan membunuh anak buahnya. Rupa-rupanya, Tiago dan Carlo sudah bekerjasama dengan Yakuza. Di sini terungkap bahwa tujuan Tiago membantai penduduk favela yaitu untuk menyingkirkan saingan Yakuza sehingga Yakuza berkuasa atas pengedaran narkoba di kota favela. Tak lama berselang, ia mendapatkan telepon dari Minimoto bahwa orang Amerika mengacau di tempatnya. Mengetahui hal itu, Tiago pun memerintahkan semua anak buahnya pergi ke lokasi di mana John berada lewat radio. Di lain sisi, Katrina yang mendengar pesan Tiago ikut pergi ke lokasi kejadian. Scene kembali di mana John berhasil mengalahkan para geng Yakuza.
bernama Tiago dan Carlo pun tiba. Awalnya Tiago hendak menembak John, namun karena Katrina ikut bergabung, Tiago pun mengurungkan niatannya. Kemudian John memberitahukan bahwa ia melihat adik kakak peserta gadis lain berada di gudang dan akan diselundupkan ke Jepang untuk dijadikan artis micet. Setelah mendengar cerita John, Tiago, Carlo, dan Katrina pun pergi menuju ke gudang. Namun setibanya di sana, gudang tersebut sudah kosong. Kemudian, Tiago meminta koper yang dibawa oleh John untuk penyelidikan. John yang belum mengetahui pengkhianatan Tiago menyerahkan koper tersebut. Singkat cerita, ketika John hendak kembali, ia teringat kejadian yang menimpa Bruno. Kemudian, ia meminta Katrina untuk menjaga adiknya, sedangkan dirinya akan mengikuti Tiago dan Carlo pergi ke dermaga. Dugaan John pun benar, di mana Tukiyam sudah tiba di rumah sakit dan hendak membunuh Cindy. Tetapi Katrina yang baru tiba segera membunuh Tukiyam di tempat tersebut. Di tempat lain, John tiba di dermaga. Ia melihat Tiago menyerahkan koper ke pihak Yakuza. Mengetahui hal itu, John pun segera menghubungi Manny untuk memberitahukan pengkhianatan Tiago dan Carlo. Juga minta Manny untuk mengirimkan polisi ke dermaga. Setelah melapor, John menyelinap ke dermaga. Satu persatu, John berhasil membunuh para geng Yakuza. Namun, suara keributan terdengar ke telinga Minamoto dan Tiago. Mendengar suara tersebut, Minamoto pun menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh John. Singkat cerita, setelah John berhasil menyingkirkan beberapa geng Yakuza, John bertemu dengan Minato, Tiago, dan Carlo. Pertarungan antara 3 vs 1 pun terjadi. John berhasil mengincar Tiago dan membuat dirinya menumbangkan Tiago dengan menusuk kalung milik Tiago ke arah jantungnya. Kemudian John juga berhasil mengalahkan Carlo. Dan kini tersisa bos terakhir yaitu Minamoto. Awalnya John kesulitan melawan Minamoto karena Minamoto menggunakan samurai kuple. Sampai akhirnya John mengambil sepasang pipa runcing yang John gunakan sebagai senjata. Pertarungan sengit terjadi. Sampai pada akhirnya John berhasil membunuh Minamoto. Di akhir pertarungan, Tiago yang sekarat memanggil John. Kemudian ia memberikan kunci loker miliknya. Tiago menjelaskan bahwa di dalam koper tersebut ada bukti mengenai semua korban yang dibunuh oleh Minamoto. Mengetahui Tiago sudah tobat, John pun menyerahkan sebuah pistol dan menyuruh Tiago untuk bunuh diri. I was the first in my family, and I was going to get us out. Di keesokan paginya, para polisi tiba dan menangkap anggota geng Yakuza yang tersisa. John akhirnya berhasil menyelamatkan adik Kaku dan beberapa gadis lain yang ditangkap. John juga berhasil membalaskan dendam adiknya dan film pun tutup. Oke guys, itulah alur cerita film Falcon Rising. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan kata, karena memang skrip narasi ini banyak yang tipu. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.